Halo semuanya, selamat datang di Sehati. Sehat, hijau, dan lestari. Edisi podcast episode ke-6 bersama aku Gus Brahma dan aku Santi. Kami adalah Putra Putri Lingkungan SMA Negeri 1 Sukawati periode 2023-2024. Waduh Gus Bram, kayaknya kita baru opening segitu aja udah ngerasa panas gak sih? Bener banget, dan ini tuh kayaknya ada hubungannya sama global warming gak sih Santi? Ya bener banget, apalagi sekarang tuh khususnya itu ke peningkatan suhu yang ekstrim Gus Bram. Nah, maka dari itu, kali ini kita bakal ngebahas mengenai peningkatan suhu yang semakin ekstrim akhir-akhir ini. Oke teman-teman, gak jauh dari topik pembahasan kali ini, teman-teman semua tahu gak sih hari ini tuh hari apa? Hari Senin? Oke benar, tapi bukan itu yang aku mau teman-teman. Oh oke, terus hari apa dong? Hari ini tuh tanggal 22 April yang diperingati sebagai Hari Bumi Sedunia. Oh alah, Happy Earth Day semuanya, selamat Hari Bumi. Rahajeng Rahini Bumi Semeton. Wah, berarti pas banget dong ya sama pembahasan kita kali ini yang ngebahas soal peningkatan suhu di bumi. Waduh, pas banget tuh emang Gus Bram. Tapi aku pengen denger nih, point of view dari kamu mengenai apa sih penyebab dari adanya peningkatan suhu bumi yang ekstrim ini? Oke, jadi kalau menurutku sendiri nih ya Santi, kalau misalnya kita udah ngomongin mengenai bumi dan penurunan kualitasnya, itu nggak jauh-jauh dari diri kita sendiri, yaitu manusia. Soalnya memang aktivitas manusia itu banyak sekali menyumbang emisi gas rumah kaca, contohnya seperti gas karbon dioksida, gas metana, dan masih banyak lagi. Waduh, bener banget tuh teman-teman. Tapi aku pengen nambahin nih, nggak cuma yang disebutin oleh Gus Brahma tadi, tapi ada juga pembangunan industri, penggunaan transportasi, serta ternyata pola konsumsi kita juga menjadi salah satu pengaruh penyumbang dari adanya gas karbon di atmosfer bumi kita. Dan dampaknya nih ya Santi, bisa dilihat secara nyata. Contohnya, kenaikan permukaan air laut. Kemudian ada juga pola cuaca yang mulai nggak menentu gitu. Dan juga pastinya adalah peningkatan suhu. Dan katanya juga nih ya, para ahli memperkirakan bahwa seluruh es laut di luar wilayah The Last Ice Area bakal mencair pada tahun 2040. Waduh, The Last Ice Area. Apa sih tuh, Gus Bro? Oke, jadi mungkin untuk teman-teman juga nih ya yang nggak tahu apa sih itu The Last Ice Area. Jadi The Last Ice Area adalah wilayah es tertua di Kutub Utara yang dikatakan sebagai benteng terakhir dalam menghadapi perubahan iklim. Katanya juga bahwa benteng ini tuh udah kehilangan 50% dari lapisan es di atasnya. Dan ini tuh bisa menghasilkan masalah lagi Santi, dimana untuk hewan-hewan yang membutuhkan es dalam berkembang biak, mencari makanan, mereka akan kesulitan dalam melaksanakan aktivitas mereka. Waduh, ternyata parah banget ya teman-teman. Dan ternyata sepertinya fenomena tadi itu menjadi salah satu isyarat bahwa ternyata pemanasan global ini jauh lebih berbahaya dibandingkan perubahan iklim lainnya nih. Bener banget Santi, oleh karena itu kita harus mencari cara dalam meminimalisir serta mencegah dampak dari fenomena ini. Nah, kita harus mencegah teman-teman. Nah, terhubung dengan mencegah, gimana kalau kita meminimalisir adanya penggunaan jejak karbon nih teman-teman. Nah, misalkan itu bisa kita gunakan dengan menggunakan transportasi berkelanjutan, menggunakan produk ramah lingkungan, demi meminimalisir adanya pemborosan sumber daya nih teman-teman. Dan tidak hanya itu Gus Bram, ternyata kita juga bisa melindungi hutan serta melakukan penanaman demi mengurangi jejak gas karbon kita deh. Selain itu nih Santi, kesadaran masyarakat juga penting banget. Soalnya kalau misalnya kita mau membuat suatu perubahan yang signifikan, harus ada kesadaran dan ide dari masyarakat mengenai perubahan iklim ini. Jadi memang harus selalu ada pendidikan mengenai cara-cara dan kenapa masyarakat harus berkontribusi dalam mencegah pemanasan global. Oh, jadi begitu ya teman-teman. Dan ternyata satu kesadaran dan satu tindakannya dari kita semua dapat menyelamatkan bumi kita dari bahayanya yang mengancamnya setiap hari. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita bertindak sekarang sebelum terlambat. Wah, kayaknya kita udah mau ada di penghujung cerita nih Santi. Yuk kita tutup. Oke, sebelum kita tutup, ternyata kita punya satu slogan nih. Bener banget, bener banget. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Bersama sehati, be care, be creative. Oke teman-teman, ternyata kita nggak akan berhenti sampai di sini aja karena kita bakal hadir lagi dengan berbagai episode terbaru lainnya hanya di YouTube OSIS Suksma. Oleh karena itu, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube OSIS Suksma. Sehati, lingkungan sehat milik kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.